mulia, selamat pagi. Senang sekali hari ini Miss Deborah, Miss Yo, Miss Jessie menemani anak-anak semua untuk memulai weekly worship. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, Miss mau membacakan untuk nats panggilan beribadah kita hari ini. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Yuk anak-anak, semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita katakan Allah itu baik. Kita sama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku, luar biasa. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak. Semuanya semangat memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Yesusku, luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari anak-anak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik Tuhan pada setiap kami. Dan hari ini kami mau datang Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Berilah kami hati, berilah kami telinga yang mau mendengar
dan taat untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak kita sama-sama berdoa Bapa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau katakan, kita mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu ini. Dengan segala
Mari anak-anak, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Renata. Silakan Miss Renata. Halo anak-anak semua, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati waktu ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak SD Bintang Mulia, hari ini Miss ditemani oleh seorang teman yang tinggalnya di Jepang, jauh-jauh dari Jepang loh, ingin ikut weekly worship bersama kalian semua karena katanya senang melihat anak-anak SD Bintang Mulia yang penuh semangat. Tapi dia bisa bahasa Indonesia kok. Nah anak-anak, tadi koneksinya sempat terputus, coba Miss sambungkan dulu ya. Moshi Miss Renata, gomenasai Miss, tadi terputus koneksinya. Moshi Mokyo-chan, iya tidak apa-apa kok. Ayo sekarang perkenalkan diri dulu kepada semua anak Bintang Mulia. Ohayo gozaimasu teman-teman semua. Namaku Mokyu. Soalnya aku itu monyet cute. Jadi malu. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Yuk anak-anak SD Bintang Mulia, kita sapa Mokyu juga ya. Halo Mokyu, senang bertemu denganmu juga. Arigato teman-teman. Senang sekali bisa ikut weekly worship hari ini. Mokyu lagi sakit. Iya Miss, sudah 3 hari demam. Mokyu sudah makan obat atau periksa ke dokter? Nggak mau berdoa aja minta Tuhan sembuhkan. Berdoa itu harus kita lakukan, tapi Tuhan juga bisa sembuhkan kita lewat dokter dan obat-obatan. Oh gitu Miss. Iya dong, Mokyu, kalau sakit bagus loh, sudah langsung ingat Tuhan. Hebat. Siap Miss Renata. Kalau gitu mungkin mau pergi ke dokter dulu deh Miss. Arigato gozaimasu Miss dan teman-teman. Sayonara. Sayonara Mokyu-chan. Wah, semoga Mokyu cepat sembuh ya anak-anak. Apakah kalian juga pernah sakit seperti Mokyu tadi? Biasanya kalau kalian sakit atau sedang tidak enak badan, siapa yang akan kalian cari pertama dulu? Mungkin orang yang ada di rumah ya, bisa mami, papi, atau kakek, nenek, orang-orang yang menjaga kita di rumah. Kalau kondisi kita belum membaik, biasanya kita akan cari dokter ya, supaya kita bisa segera diobati. Karena tentu kita pasti ingin cepat sembuh. Tidak enak ya kalau sakit secara terus-menerus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 15 ayat 29 sampai 31 yang bercerita tentang orang yang sakit. Miss bacakan ya. Matius 15 ayat 29 sampai 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Wah anak-anak, pada zaman itu orang-orang yang sakit sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kalau sekarang, apakah ketika kita sakit kita juga akan sungguh-sungguh mencari Tuhan? Seringkali kita mungkin tidak seperti mereka ya anak-anak. Karena mungkin dirasanya kan sakitnya tidak separah mereka, tidak buta, tidak lumpuh. Masa Miss bilang aja harus berdoa? Pemikiran seperti ini tidak benar ya anak-anak. Justru penyakit yang menurut manusia tidak mungkin disembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi penyakit yang menurut manusia kecil. Dan sebetulnya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin anak-anak.
Ketika Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan, pasti bisa disembuhkan. Jadi tidak perlu tunggu dulu sampai penyakitnya parah, barulah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa betapa hebatnya kuasa Tuhan kita. Dan ketika sakit, ingat ya, kita harus berdoa, datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Jangan sampai kita lupa berdoa. Lalu kedua, carilah Tuhan, bukan hanya ketika sakit saja ataupun ketika kita merasa susah saja, tetapi saat kita bersuka cita, saat keadaan mungkin baik-baik saja. Mari kita juga anak-anak sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk apa? Untuk berterima kasih atas segala pemberian yang selalu Tuhan sediakan buat kita setiap harinya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Sebegitu besarnya loh kasih Tuhan buat kita. Maukah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengasihinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan juga selalu ada buat kami. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh selalu sungguh-sungguh mencari Engkau, bukan hanya ketika kami dalam masalah atau ketika kami sakit, tapi juga ketika kami sedang bersuka cita dan saat keadaan baik-baik saja. Ajar kami Tuhan untuk mengingat Engkau selalu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar kami hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong berkati kami supaya kami boleh belajar dengan penuh semangat, dan apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.